Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siraman rohani. Assalam Sabtu 14 September 2024. Ya, memilih pemimpin harus berasal dari orang yang beriman kepada Allah, ya. Amana billah, ya kan? Beriman kepada Allah, ya. Jadi pemicunya adalah ada kemarin satu video dikirim, ya kan. Walaupun sebagian besar narasinya ya agak kurang bagus sih menurut saya, ya. Tapi setidaknya ada satu poin yang saya setuju gitu loh dari narasi itu, yaitu bahwa kita memilih pemimpin harus berdasarkan, ya, harus ngikut akidah Islam, harus berasal dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada dalil yang juga mengatakan sebaik apapun orang, tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada apa-apanya. Selama orang itu masih kafir, maka kebaikannya itu nggak akan ada apa-apanya gitu. Makanya betul yang kemarin disampaikan, ya. Kenapa kok kita memilih pemimpin harus yang berasal dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena Islam ini mengatur semua, teman-teman. Islam itu mengatur semua, mengajarkan semua, ya. Kepemimpinan dalam Islam itu ada, politik dalam Islam itu ada, itu loh. Ada semua. Tinggal kita mau ngejalanin apa enggak, itu aja, simple gitu, ya. Jadi memilih pemimpin berdasarkan hukum Islam itu adalah yang paling pertama, betul harus orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika orang tersebut tidak beriman dan tidak pula bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikannya kosong. Kalau orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya yang ada kezoliman, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Ya, yang namanya persundalan, prostitusi, narkotika, hubungan sesama jenis, ya, orang seenak jidat ganti kelamin, ya, korupsi, narkotika, ya, pelacuran dan perbuatan-perbuatan maksiat lain, itu kan semua dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, ya. Ajaran-ajaran yang membawa kemudaratan seperti kapitalisme, ya, kapitalisme, ateisme, agnostikisme, ya, ajaran pagan dan sebagainya. Itu kan bukan ajaran yang bersumber dari Allah. Itu kan ajaran buatan manusia yang membawa kepada hal yang tidak baik, ya. Segala hal yang membawa kebaikan itu, pemirsa, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Semua ajaran yang membawa kepada kebaikan itu adalah ajaran yang bersumber satu-satunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Ajaran Islam ini bersumber dari mana? Dari manusia kah dari Allah? Dari Allah. Dalam surah Al-Hajj 78 disebut bahwa Allah lah yang memberi nama ajarannya ini adalah ajaran muslimun. Allah sendiri yang memberi nama
ajaran agamanya ini, dinnya ini adalah agama Islam. Ya, berarti apa? Ajaran Islam ini baik. Baik. Gitu. Jadi agama Islam, ajaran agama Islam ini mengajarkan memilih pemimpin yang baik. Yang baik itu seperti apa? Amanah billah salah satunya. Lanjut. Memilih pemimpin yang baik. Yang baik itu seperti apa menurut hukum Islam? Amanah billah salah satunya. Beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beriman pada Allah, itu salah satu pemimpin yang baik menurut hukum Islam. Kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti orang itu baik, sudah pasti orang itu Islam. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti dia itu baik, sudah pasti dia berislam dan beriman. Puncaknya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti orang itu baik, beriman dan berislam. Sudah pasti. Itu sudah mutlak. Seperti itu. Pak, tapi ada Pak orang Islam yang maksiat itu. Ya karena keislamannya nggak kuat. Coba aja kalau Islamnya kuat. Coba aja kalau Islamnya baik. Ya, coba aja kalau dia Islamnya kafah. Ya kan, udkhulu fis silmi kafah. Itu dijalanin. Insya Allah nggak akan begitu. Orang Islam yang baik itu nggak nafsuan. Takutnya gitu. Nggak nafsuan kan. Nggak terlalu sibuk dengan perkara ngejar dunia dan seisinya. Kenapa? Islam itu mengajarkan proporsionalitas. Ya, ambil mana yang kita perlu, ambil mana yang kita butuh, yang nggak butuh ya nggak usah diambil, nggak usah dibawa juga. Jadi adalah benar adanya bahwa kita orang Islam harus menggunakan akidah Islam kita dalam memilih pemimpin. Yang nomor satu adalah beriman pada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.